Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Pak Guru doakan semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya anak-anak untuk tetap belajar. Masih dalam pelajaran akidah akhlak kali ini ada melanjutkan materi yang lalu, bersyukur. Namun untuk kali ini kita akan fokus pada macam-macam nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Macam-macam nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Macam-macam itu berarti nikmatnya Allah itu sangat banyak, seperti yang sudah Pak Guru terangkan pada pertemuan yang telah lalu. Untuk itu anak-anak bisa melihat halaman 5. Halaman 5. Ya. Masih di halaman 5. Bisa disimak, dibuka bukunya. Anak-anak sudah siap ya? Oke, jika sudah siap, sebelum kita lanjutkan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dari pertemuan kali ini anak-anak bisa mendapatkan ilmu. Jadi bisa mendapatkan ilmu. Sudah? Siap? Kita lanjut. Macam-macam nikmat Allah dan cara mensyukurnya. Macam-macam nikmat Allah ini untuk kali ini dikelompokkan dalam 3. Kita yang akan bahas pada pertemuan kali ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah nikmat jasmani. Nikmat jasmani. Yang kedua nikmat rohani, dan yang ketiga adalah nikmat rezeki. Dan ini akan kita bahas satu persatu. Nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat rezeki. Yang pertama adalah nikmat jasmani. Nikmat jasmani. Nikmat jasmani. Jasmani itu identik dengan tubuh atau badan. Pada yang ada pada badan kita itu jasmani. Nah, nikmat apa sajakah itu? Jadi dari sekian banyak ini Pak Guru hanya menyebutkan beberapa saja ya. Ini antara lain. Yang pertama adalah jantung. Jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kita itu dalam tubuh kita terdapat darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Yang memompa adalah organnya yang disebut dengan jantung. Yang kedua, telinga untuk mendengar. Telinga untuk mendengar. Jika yang tadi yang pertama adalah jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, itu bisa kita bayangkan jika jantung itu berhenti. Jantung yang berhenti itu kita ketahui jika jantung berhenti itu pada orang yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal kita tidak merasakan nikmat apa-apa lagi. Selesai. Yang kedua telinga untuk mendengar. Telinga yang sehat bisa untuk mendengar itu dapat, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain. Kita bisa mendengar musik, kita bisa mendengar orang berbicara, kita bisa mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, kita mendengar. Yang ketiga, mata untuk melihat. Mata untuk melihat. Jika
mata tidak dapat digunakan untuk melihat, hanya kegelapan saja. Dunia ini gelap. Jadi alhamdulillah dengan mata yang dapat digunakan untuk melihat, kita bisa melihat keindahan, kita melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah, melihat kebesaran Allah, kita bisa melihat pelangi, warna-warni, ya itu. Kemudian yang keempat, kaki untuk berjalan. Dengan kaki yang digunakan untuk berjalan, kita bisa pergi kemana saja tempat kita suka. Kita bisa memakai sepatu yang indah, alas kaki atau sandal, ya kita bisa menggunakan itu. Kita bisa pergi berjalan ke mana saja, pergi lari-lari, itu dengan kaki untuk berjalan. Yang kelima ada tangan untuk memegang. Dengan tangan yang utuh kita dapat memegang sesuatu, dapat menyentuh, dapat meraba, ya. Bahkan dapat untuk berjentik. Dan dengan tangan pula, ya mohon maaf, kita bisa melindungi diri kita dari misalnya serangan nyamuk. Kita bisa ngeplak nyamuk kalau digigit. Nah itu dengan tangan untuk memegang. Kemudian yang keenam adalah mulut untuk berbicara. Dengan mulut untuk berbicara, kita bisa berbicara, kita bisa berucap sesuatu, kita bisa bernyanyi, kita bisa mengaji, kita bisa berzikir kepada Allah dengan bersuara. Mulut untuk berbicara. Selanjutnya juga ada hidung untuk mencium. Nah ini saat ini yang sedang trending, hidung untuk mencium, karena dalam keadaan saat ini orang yang hilang indera penciumannya bisa jadi terkena COVID-19. Ini naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Hidung untuk mencium, kita bisa mencium bau harum, kita bisa mencium bau masakan yang menggugah selera kita, ya itu nikmat luar biasa. Bahkan kita bisa membedakan mana bau harum, mana bau busuk, sehingga kita tahu misalkan ada makanan itu makanannya masih baik atau sudah basi. Itu hidung untuk mencium. Itu nikmat jasmani. Nah, adapun nikmat jasmani atau tubuh kita, jika ada satu bagian dalam tubuh kita yang tidak bisa berfungsi dengan baik, maka akan sangat mempengaruhi organ yang lain. Berpengaruh. Misalnya tadi Allah menghentikan jantung kita, jantung berhenti, maka peredaran darah di tubuh kita berhenti, seseorang dikatakan meninggal dunia, ketemulah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jika jantung berhenti, itu sudah sangat berat itu. Misalkan apa ya, hidung tersumbat, kita bernafas juga kesulitan, menciumnya, indera penciumannya tidak bisa menikmati bau harum, ya. Tangan terluka, itu juga kita kehilangan kenikmatan kita untuk memegang sesuatu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka dari itu bagaimanakah cara mensyukuri nikmat jasmani? Dari sekian banyak cara untuk mensyukuri nikmat jasmani yang bisa Pak sebutkan di sini, antara lain adalah senantiasa menjaga kebersihan tubuh kita agar tidak terkena penyakit. Contohnya ya dengan mandi, ya, dengan gosok gigi, dengan keramas agar tidak kutuan, ya, atau kemudian itu mencuci pakaian biar tidak gatal-gatal dan sebagainya. Itu menjaga kebersihan tubuh.
hingga tidak terkena penyakit. Andai kata terkena penyakit, ya kita berupaya untuk menyembuhkan dengan cara apa? Antara lain minum obat. Itu cara mensyukurinya. Kemudian memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Diberikan kesehatan, diberikan kesempurnaan dalam kondisi badannya, dimanfaatkan untuk hal yang baik. Misalnya mulut untuk berkata yang baik, mengucapkan kebaikan, berzikir kepada Allah, mata untuk mengaji dan melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya dan sebagainya. Menolong orang, membantu ibu membawakan belanjaan, membantu ibu untuk memasak, antara itu dan masih banyak lagi. Kemudian yang lain adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat beribadah. Karena sekali lagi bagaimanapun kita diberikan kesehatan jasmani, nikmat jasmani ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita menyadari itu adalah pemberian Allah, maka kita berupaya dengan mendekatkan diri agar kita senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat jasmani. Selanjutnya adalah selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah syukur yang paling ringan. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah, diberikan kesehatan. Alhamdulillah sehat, apalagi dalam kondisi saat ini pandemi, diberikan kesehatan ini luar biasa nikmatnya. Nah, kita harus menjaga baik-baik itu dengan menaati prokes ya. Selanjutnya ada nikmat rohani. Nikmat rohani itu adalah nikmat yang tidak kelihatan. Roh yang nampak, yang tidak nampak oleh mata. Nah, ini contohnya apa saja? Hidup dalam iman dan Islam. Di rohani itu ketenangan jiwa, ketenangan batin. Itu antara lain adalah hidup dalam iman dan Islam. Kemudian mempunyai ilmu pengetahuan. Karena orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan nanti bisa mudah dibohongi orang lain. Maka kita harus mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi kita damai karena berilmu. Kemudian bisa merasakan hal yang baik dan buruk. Bisa membedakan mana hal yang baik dan buruk. Itu nikmatnya rohani. Kemudian mempunyai akal pikiran untuk menuntut ilmu. Nah, itu juga menuntut ilmu itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai nanti liang lahat. Itu kewajiban juga itu bagi kita untuk menuntut ilmu. Ya, kemudian mendapatkan kebahagiaan. Jadi, bahagia itu kan juga tidak nampak karena hanya bisa dirasakan dalam diri. Ya. Hanya bisa dirasakan dalam diri, kebahagiaan, ketenangan itu. Ya. Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat rohani tersebut? Cara mensyukurinya antara lain adalah satu, rajin beribadah. Rajin beribadah. Ya, apalagi fardu, ibadah fardu. Ya. Sholat 5 waktu dan ibadah fardu yang lain. Rajin beribadah supaya hati kita tentram, ya, tenang, ya. Kemudian semangat bekerja, semangat dalam bekerja, karena bekerja sendiri juga itu perintahnya Allah, dan bekerja sekalipun itu memiliki dimensi untuk digunakan sebagai alat beribadah.
untuk beribadah kepada Allah. Jangan salah ya, bekerja juga bisa diniati sebagai ibadah. Yang selanjutnya, berbicara dengan sopan santun. Dengan berbicara dengan sopan santun kepada orang lain, maka orang lain pun akan menghargai kita. Orang lain juga akan sopan juga terhadap kita. Begitu juga sebaliknya ya, orang lain terhadap kita. Kemudian mematuhi aturan yang ada di sekolah dan di rumah, di lingkungan sekitar. Itu secara sempit dan secara luas juga mematuhi aturan kita juga sebagai warga negara. Itu kita patuh aturan. Jadi kalau kita patuh aturan itu kita tidak khawatir kan, tenang hati kita. Pergi-pergi misalnya dengan kalau di sekolah datang tepat waktu, itu kan tenang hatinya. Itu contohnya antara lain. Kemudian berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Jadi berbakti kepada orang tua ini sudah perintahnya Allah kepada kita sebagai seorang anak ya. Karena jasanya orang tua itu luar biasa bagi kita, sehingga kita harus berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Nah, itu nikmat rohani. Dan selanjutnya ada senantiasa mengucapkan kata alhamdulillah atas nikmat tersebut. Lagi-lagi alhamdulillah ya, tidak ada batasan untuk selalu mengucapkan alhamdulillah, karena itu salah satu bentuk bersyukur yang paling ringan, itu alhamdulillah. Selanjutnya ada nikmat rezeki. Rezeki adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Termasuk nikmat rezeki adalah harta benda yang kita miliki, seperti televisi, motor, mobil, makanan, perlengkapan kita sehari-hari. Dengan adanya nikmat rezeki itu kita bisa hidup dengan nyaman dan bahagia. Dengan nyaman karena tenang, itu sudah nyaman, mau pergi ada kendaraan, mau makan ada makanan, itu tenang jadinya. Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat rezeki tersebut? Cara mensyukuri nikmat rezeki tersebut antara lain mengeluarkan zakat untuk harta benda kita. Mengeluarkan zakat untuk harta benda kita, karena zakat itu kan untuk mensucikan diri, mensucikan harta, dan dapat juga dari zakat itu digunakan untuk membantu orang lain. Nah, ini tenang lagi, nyaman lagi di sini. Kemudian membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan kita, dibantu, baik itu karena dibantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Dalam hal ini yang namanya bantuan itu ada yang fisik dan non fisik, materi dan non materi. Jadi kita seperti apapun, saya yakin kita bisa lah untuk membantu orang lain, baik itu materi itu misalkan dengan uang, misalkan. Kalau non materi misalnya dengan tenaga, itu setiap orang bisa, tinggal menyesuaikan apa yang kita miliki saat itu. Kemudian menggunakan rezeki kita untuk hal yang baik, itu ya contohnya untuk sedekah, infak, wakaf, dan sebagainya. Seperti kemarin ada seorang yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu penanganan COVID-19. Luar biasa, dan itu sangat banyak.
Kemudian merawat harta benda yang kita miliki. Setelah kita diberi rezeki tersebut, ya kita jaga benar-benar, kita jaga ya, karena setiap yang kita miliki itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kemudian selalu bersedekah dalam setiap waktu, berapapun itu ya, yang kita miliki ya, semampunya bersedekah dalam setiap waktu. Dari materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, dapat Pak Guru rangkum antara lain sebagai berikut. Syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diterima. Segala nikmat yang diterima. Sehingga karena Allah itu memberikan nikmat kepada kita itu setiap saat, maka layaklah bagi kita untuk senantiasa bersyukur juga setiap saat. Kemudian lawan dari kata syukur adalah kufur. Kufur artinya mengingkari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi orang tidak mengakui terhadap nikmat Allah itu disebut dengan kufur. Selanjutnya, nikmat jasmani adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita berupa jasad. Syukur bagi kita sebagai manusia karena Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan bentuk terbaik. Nikmat ruhani adalah segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang tidak dapat dilihat oleh mata, namun dapat kita rasakan, yaitu bisa berupa ketenangan, ketentraman hati. Itu nikmat rohani. Selanjutnya, nikmat rezeki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta maupun benda. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, karena jika kita senantiasa bersyukur, janji Allah bahwa Allah akan melipat gandakan nikmat tersebut, nikmat yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Namun bagi kita yang ingkar atas nikmat Allah tersebut, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Itu dulu yang bisa Pak Guru sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sedikit banyak anak-anak bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan dari Pak Guru. Jika banyak kesalahan, kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak sekalian. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.